dasar apa ya, rasa iba, rasa kasihan kita terhadap anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, saya harap itu yang menjadi motivasi, itu yang menjadi inspirasi teman-teman untuk mengikuti kegiatan apa namanya, teman belajar di rumah ini gitu. Karena kalau motivasinya itu gitu, saya yakin dengan walaupun kita nggak pernah ketemu, walaupun kita hanya virtual aja gitu ya, tapi teman-teman bisa tergerak dengan sungguh-sungguh tanpa harus didorong-dorong gitu. Nah, nanti mungkin setelah ini akan ada penjelasan yang lebih detail lagi tentang bagaimana teman-teman harus nyari siswa, bagaimana teman-teman nanti melakukan laporan setiap harinya, setiap pendampingan gitu kan. Terus bagaimana nanti teman-teman bisa melakukan laporan tahunan apa selesai kegiatan, apa laporannya itu nanti dijelaskan. Nah, makanya eh, itu yang ingin saya tekankan, bahwa spirit kita adalah spirit untuk mengabdi, spirit kita adalah untuk membantu relawan adik-adik yang kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh. Mungkin itu ya. Dan uh, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat teman-teman relawan di komunitas atau gerakan kami Ayo Mengajar Indonesia ini. Semoga keterlibatan teman-teman di sini bisa menjadi perantara ya buat kami Ayo Mengajar Indonesia, tidak hanya selesai pengabdiannya pada saat teman belajar ini saja gitu. Karena memang kami pun punya mimpi Ayo Mengajar ini bisa hadir di setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia, yang ada di 34 provinsi. Kami juga mengharapkan itu bisa tercapai gitu. Jadi dengan bantuan teman-teman mungkin kedepannya kita bisa lanjutkan perjuangan baik ini ya, menyelamatkan generasi yang katanya kan kalau sampai ini terus berlanjut begini bisa jadi satu generasi ini akan hilang gitu. Satu generasi di Indonesia ini akan hilang karena mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Nah, maka dari itu saya berharap gitu ya. Dan teman-teman, kita ada di sini ini sebagai sebuah komunitas atau keluarga ya. Artinya kalaupun misalkan dari kami ada yang tidak sempurna begitu, ada yang tidak apa ya, baik gitu ya. Kita saling apa ya, membenahi aja gitu. Karena teman-teman juga sudah menjadi bagian daripada Ayo Mengajar ini gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mungkin chat saya pribadi selaku founder, dan kebetulan saya juga menjabat sebagai direkturnya di Ayo Mengajar ini. Jadi silahkan kalau ada masukan, kritikan atau apapun yang itu sifatnya membangun untuk kemajuan Ayo Mengajar, kami sangat terbuka dengan kritikan tersebut gitu. Dan mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh di atur aja sama Mbak Rini. Nih Mbak Rini. Terus selanjutnya silahkan saya dilanjutkan untuk menjelaskan teknisnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Adi Raharjo yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah cara penyampaian petunjuk teknis pelaksanaan program teman belajar di rumah oleh HR Ayo Mengajar kepada perwakilan HR. Udah siap? Sudah, Kak. Oke. Langsung saja, Kak Royhan. Ya, terima kasih Kak Arini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Royhan. Mungkin saya lebih tepatnya manggil para relawan kakak-kakak ya. Kakak-kakak relawan teman belajar di rumah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan. Saya dari perwakilan HR Ayo Mengajar Indonesia.
Di sini saya akan menjelaskan teknis untuk pelaksanaan program teman belajar di rumah. Sebentar, saya share screen. Oke, sebentar ya teman-teman. Apakah sudah muncul teman-teman? Sudah muncul ya? Sudah, Kak. Sudah. Oke, baik. Mohon diperhatikan baik-baik ya ini sebagai... Oke, teman-teman. Mohon diperhatikan baik-baik ya ini sebagai panduan kita untuk melaksanakan program ini agar nantinya dapat berdampak secara maksimal untuk adik-adik kita, adik-adik di lingkungan kita masing-masing. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penentuan siswa. Pada poin pertama di sini siswa ditentukan oleh masing-masing relawan. Jadi relawan menentukan siswanya sendiri, siapa yang akan didampingi gitu. Jadi memilih siswa dari lingkungannya untuk didampingi. Nah, ini tugas relawan untuk mencari siswanya. Selanjutnya di poin kedua itu siswa SD lebih diutamakan. Sekolah dasar lebih diutamakan. Tapi diperbolehkan untuk mendampingi siswa SMP dan juga SMA gitu. Jadi lebih diutamakan SD karena kita tahu ya teman-teman bahwa umur siswa SD ini, sekolah dasar ini mungkin agak riskan untuk dilakukan pembelajaran online ya. Agak sulit juga untuk gurunya mengarahkan, makanya kami mengutamakan untuk teman-teman atau siswa-siswa SD yang akan didampingi oleh teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan jika teman-teman ingin mendampingi siswa SMP dan SMA, diperbolehkan. Seperti itu. Poin yang ketiga di sini, siswa berasal dari lingkungan sekitar tempat tinggal relawan. Jadi banyak kan kemarin pertanyaan untuk relawan ini online atau offline gitu. Banyak yang bertanya seperti itu. Nah, di sini saya tegaskan bahwa kegiatan ini offline ya. Jadi teman-teman mendampingi secara offline tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID-19 ya. Kita walaupun kita ingin membantu, tapi kita harus juga melindungi diri kita dan juga siswa agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Oke, poin selanjutnya, masih terdengarkan suara saya teman-teman? Masih, Kak. Oke, lanjut ya. Poin keempat di sini, setiap relawan minimal mendampingi satu siswa. Ya, 5 menit lalu ini. Nah, makanya kita baru bisa telepon Bapak. Mohon maaf kakak yang masih menyalakan mikrofonnya untuk dimatikan terlebih dahulu ya kak. Di sini setiap relawan minimal mendampingi satu siswa. Jadi boleh satu siswa itu terserah mau dari keluarga atau dari tetangga sekitar itu boleh saja gitu. Minimal satu siswa. Namun alangkah lebih baiknya kami sih berharap ya, karena indikator ketercapaian dalam kegiatan ini itu berapa banyak siswa yang didampingi. Alangkah lebih baiknya atau lebih bagusnya teman-teman relawan bisa mendampingi lebih dari satu siswa, seperti itu. Oke, poin selanjutnya menyertakan surat izin orang tua siswa. Nah, di sini nantinya kami dari tim relawan Ayo Mengajar akan mengirimkan berupa soft file surat izin orang tua siswa. Jadi untuk menanggulangi dari konflik misalkan siswa orang tua tidak tahu gitu didampingi oleh siapa gitu, maka perlu izin dulu untuk teman-teman relawan ini izin kepada orang tua dan dibuktikan dengan adanya surat izin orang tua bahwa bersedia mendampingi didampingi anaknya didampingi oleh teman-teman relawan gitu. Jadi nanti soft file-nya akan dikirimkan. Selanjutnya di sini mengumpulkan surat izin yang tadi akan diberikan yang sudah tertanda tangani oleh orang tua siswa maksimal tanggal 26 September. 26 September itu
Berarti besok atau mungkin karena terlalu mepet ya bisa diperpanjang hingga Minggu 27 September ya teman-teman. 27 September paling lambat itu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ya. Oke, kita beralih selanjutnya. Di sini ada pelaksanaan program ya. Di sini pertama ada pendampingan dilakukan secara offline dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Mohon untuk teman-teman relawan ketika melakukan pendampingan diharapkan untuk memperhatikan protokol kesehatan, tentunya untuk agar menanggulangi penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, yang kedua di sini ada minimal 3 hari dalam 1 minggu dengan durasi minimal 1 jam. Nah, dalam melakukan pendampingan, teman-teman relawan dalam 1 minggu itu diharuskan melakukan pendampingan minimal sebanyak 3 kali dengan masing-masing pendampingan itu berdurasi minimal 1 jam. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, poin ketiga. Minimal 3 mata pelajaran sesuai dengan yang sedang siswa di sekolah. Nah, jadi untuk teman-teman tidak perlu pusing untuk memikirkan, oh hari ini saya akan mengajarkan apa, kita tanya saja ke siswanya. Di sekolah sedang belajar apa, lalu kita mendampingi mereka belajar, seperti itu. Bisa berupa mendampingi kegiatan pembelajaran jarak jauh, bisa juga mendampingi untuk mengerjakan tugas atau berdiskusi masalah tugas, dan sebagainya. Yang keempat, dokumentasikan pendampingan belajar. Jadi ketika melakukan pendampingan, teman-teman jangan lupa untuk mendokumentasikannya. Yang kelima, relawan wajib mengenakan tanda pengenal berupa ID card setiap melakukan pendampingan. Nah, untuk ID card ini, kami juga akan mengirimkan soft file-nya, atau nanti teman-teman akan diberikan link untuk mendownload ID card tersebut. Dan nantinya untuk teman-teman cetak dan teman-teman gunakan ketika melakukan pendampingan. Ini wajib untuk teman-teman ketika melakukan pendampingan harus menggunakan ID card sebagai tanda pengenal bahwa teman-teman melakukan pendampingan berasal dari Ayo Mengajar Indonesia. Selanjutnya poin ke-6, bentuk pendampingan berupa mendampingi siswa saat pembelajaran kelas online, memberikan materi tambahan, atau mendampingi siswa dalam mengerjakan tugas. Itu bisa mendampingi saat kelas online, bisa memberi materi tambahan ketika memang siswa tidak kesulitan dalam melakukan pembelajaran yang di sekolah. Oh, ternyata perlu materi tambahan nih yang relate atau yang berhubungan gitu. Silakan teman-teman berikan. Terus mendampingi siswa dalam mengerjakan tugas gitu. Itu tugas utama dalam pendampingan untuk teman-teman relawan teman belajar di rumah. Selanjutnya tadi udah pelaksanaan program, sebenarnya untuk pelaksanaan programnya sederhana ya teman-teman. Selanjutnya di sini laporan harian dan laporan akhir. Nah, di sini ada 2 laporan harian dan laporan akhir. Laporan ini nanti yang akan menentukan kelulusan teman-teman sebagai relawan teman belajar di rumah. Itu yang pertama. Di sini laporan harian. Kita membahas laporan harian terlebih dahulu. Poin pertama, mengupload foto kegiatan dengan memberikan lokasi kegiatan, dilakukan di cerita Instagram dan menandai akun Instagram @ayomengajar @ayo_mengajar. @ayo_mengajar. Maaf teman-teman, saya lupa nih akunnya. @ayo_mengajar. Itu. Jadi teman-teman mendokumentasikan, terus untuk yang pertama, laporan yang pertama ini mengupload di story Instagram, lalu men-tag akun @ayo_mengajar dan memberikan lokasi teman-teman melakukan pendampingan. Seperti itu. Nantinya itu berkaitan dengan publikasi teman-teman dari Ayo Mengajar Indonesia yang nantinya akan
di-repost oleh akun Instagram Ayo Mengajar Indonesia. Selanjutnya yang kedua, mengisi Google Form, laporan setiap setelah melakukan pendampingan dan menyertakan dokumentasi berupa foto kegiatan. Nah, setelah teman-teman melakukan pendampingan, jangan lupa nih untuk mengisi Google Form. Ini sebagai nanti syarat kelulusan teman-teman. Nah, isi Google Form-nya berupa apa saja? Pertama, di sini ada nama relawan, alamat domisili, ada nama siswa. Nama siswa bisa misalkan teman-teman mendampingi 3 siswa, dituliskan 3-3-nya. Seperti itu. Terus 4, materi yang dipelajari, 5, kendala siswa dalam belajar, 6, kendala relawan dalam mendampingi, dan ke-7, pendampingannya berupa apa saja. Misalkan mendampingi siswa saat belajar online, terus memberikan materi tambahan, atau mendampingi siswa dalam mengerjakan tugas. Jika 3-3-nya tertuang dalam pendampingan teman-teman, maka 3-3-nya akan teman-teman pilih gitu. Jika salah satu, pilih salah satu saja. Seperti itu. Selanjutnya di sini di Google Form juga nanti teman-teman akan diminta untuk mengupload foto pendampingan, dokumentasi untuk pendampingan ya, fotonya saja. Seperti itu. Oke, di sini laporan harian cukup sampai situ saja. Selanjutnya ada laporan akhir. Ada laporan harian, ada laporan akhir. Laporan harian ini ketika teman-teman melakukan kegiatan pendampingan saja ya, enggak setiap hari. Jadi ketika teman-teman melakukan kegiatan pendampingan, setelahnya mengisi laporan harian. Selanjutnya di sini laporan akhir, ada 3 poin. Yang pertama, menyerahkan video dokumentasi selama melaksanakan pendampingan dengan durasi maksimal 7 menit. Jadi teman-teman membuat video dokumentasi ketika melakukan pendampingan dengan durasi maksimal 7 menit. Tapi minimalnya jangan sampai 1 menit ya teman-teman, terlalu cepat gitu. Mungkin minimal 3 menit dan maksimal 7 menit. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya di poin kedua, menyerahkan laporan berupa cerita pengalaman relawan selama melakukan pendampingan. Nah, di sini teman-teman menuangkan cerita teman-teman, misalkan ada cerita uniknya seperti apa, terus cerita kesulitannya seperti apa. Pokoknya apa yang teman-teman rasakan ketika melakukan pendampingan, tuangkan di laporan yang berbentuk cerita pengalaman relawan ini. Gitu. Yang ketiga, di sini kritik dan saran tentang program teman belajar di rumah. Nah, untuk kritik ini nanti teman-teman masukkan saja di file cerita pengalaman, itu di bagian bawah nanti teman-teman masukkan kritik dan saran tentang program teman belajar di rumah. Seperti itu. Oh iya, untuk informasi untuk teman-teman semua, bahwasanya ini pertama kali Ayo Mengajar Indonesia mengadakan program teman belajar di rumah. Mungkin masih banyak kekurangan, kami mohon dimaklumi karena pun kami masih mencoba untuk terus belajar dan belajar. Semoga dengan adanya teman-teman akan menambah pengetahuan kami dan dapat melaksanakan program atau mengadakan program menjadi lebih baik. Selanjutnya di sini ada perlengkapan dan peraturan relawan. Nah, ini tentunya tak kalah pentingnya untuk teman-teman semua. Yang pertama, relawan diwajibkan melaksanakan program pendampingan menggunakan ID card. Jadi harus menggunakan ID card. Jangan sampai ID card-nya tertinggal ya. Kalau tertinggal, mau nggak mau teman-teman harus mengambil terlebih dahulu, baru melakukan pendampingan. Yang kedua, relawan diwajibkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat guna mencegah penyebaran COVID-19. Selanjutnya, poin ketiga, relawan diwajibkan melaporkan setiap kegiatan pendampingan. Jika 3 kali tidak melaporkan kegiatan pendampingan, maka relawan dianggap tidak memenuhi syarat kelulusan. Nah, ini untuk laporan harian ya teman-teman. Jadi ketika 3 kali teman-teman tidak melaporkan kegiatan pendampingan,
maka teman-teman dianggap tidak lulus menjadi relawan teman belajar di rumah, yang tentunya nanti berdampak tidak mendapatkan benefit yang telah kami beritahukan, seperti itu. Selanjutnya, keempat, relawan diwajibkan untuk menyerahkan laporan akhir. Jika tidak menyerahkan, relawan dianggap tidak memenuhi syarat kelulusan. Jadi dua laporan ini sangat penting ya untuk teman-teman tekankan gitu, supaya tidak lupa untuk laporan harian itu ketika 3 kali tidak melakukan laporan harian maka dianggap tidak lulus, dan ketika tidak menyerahkan laporan akhir maka dianggap juga tidak lulus, tidak memenuhi syarat kelulusan. Nah, untuk benefitnya nanti kita akan berikan setelah relawan atau teman-teman menyerahkan laporan akhir, seperti itu. Selanjutnya yang kelima, relawan harus bersikap jujur dengan benar-benar melakukan pendampingan, tidak melakukan manipulasi. Jika relawan terbukti melakukan manipulasi, maka akan langsung dicopot sebagai relawan teman belajar di rumah. Nah, untuk teman-teman, karena ini kegiatan pengabdian ya, kepedulian kita terhadap pendidikan Indonesia ya, kami berharap program ini dapat berdampak secara maksimal membantu siswa-siswa yang memang tidak bisa melakukan pembelajaran daring secara maksimal. Mohon maaf, suaranya dikecilin ya. Mohon maaf ya kakak-kakak. Ya, jadi untuk teman-teman ketika terbukti melakukan manipulasi atau tidak jujur dalam melakukan pendampingan, misalkan hanya menyertakan dokumentasi tapi tidak melakukan pendampingan secara benar gitu. Dalam artian hanya formalitas dokumentasi lah gitu, tapi tidak memberikan materi kepada siswa atau tidak mendampingi siswa. Itu ketika terbukti maka akan dicopot sebagai relawan teman belajar di rumah dan tentunya tidak lulus ya dalam melaksanakan tugas menjadi relawan teman belajar di rumah. Nah, selanjutnya di sini ada informasi tambahan, nanti ID card nanti akan di-share linknya untuk teman-teman download. Dan di sini ada pembagian link grup gitu. Lalu untuk indikator program ini tadi seperti yang tadi sudah saya katakan, banyaknya siswa yang mendapatkan bantuan pendampingan. Jadi saya sih berharap teman-teman bisa mendampingi lebih dari 1 siswa. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, di sini ada pembagian grup mentoring. Jadi untuk mengontrol kegiatan teman-teman semua, kami membagi ke dalam 10 grup agar lebih mudah dalam mengontrolnya dan nantinya bisa melihat kinerja teman-teman agar nantinya program ini bisa berdampak secara maksimal kepada siswa-siswa yang membutuhkan. Di sini untuk teman-teman silakan dicatat ya, grup pendidik muda 1. Di sini dari SK yang telah teman-teman baca ya di web, itu absen 1 sampai 34 itu masuk grup pendidik muda 1. Nanti grup untuk linknya, link grup ini akan di grup yang telah teman-teman masuk. Akan di-share kembali linknya, nanti teman-teman tinggal masuk saja. Ini mohon dicatat ya teman-teman, angka-angkanya. Teman-teman masuk ke absen nomor berapa gitu. Untuk grup pendidik muda 1 itu absen 1 sampai 34. Grup pendidik muda 2 absen 35 sampai 68. Grup pendidik muda 3 69 sampai 102. Grup pendidik muda 4 103 sampai 136. Grup pendidik muda 5 137 sampai 170. Grup pendidik muda 6 171 sampai 204.
Grup pendidik muda 7, 205 sampai 238. Grup pendidik muda 8, 239 sampai 272. Absen 239 sampai 272. Grup pendidik muda 9, absen 273 sampai 306. Dan terakhir grup pendidik muda 10, 307 sampai 340. Oke, sedikit informasi untuk teman-teman. Nantinya di dalam setiap grup ini akan ada 2 mentor yang nantinya akan memberikan link untuk teman-teman mengisi laporan harian. Jadi nanti ada 2 mentor untuk kendala-kendala yang dialami. Hubungi mentornya masing-masing saja gitu. Ketika sudah memasuki grup, nantinya akan disampaikan ke kami atau nanti mentor akan memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bila ada yang ingin ditanyakan, silakan meminta izin kepada Kak Arini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Kak Rini. Ya, terima kasih kepada Kak Roy Waalaikumsalam atas warahmatullahi wabarakatuh. pemaparan teknik pelaksanaannya. Untuk kakak-kakak yang mau bertanya boleh di chat, boleh lewat chat aja ya. Tanyanya nanti dijawab sama kakak HR. Ya, boleh langsung, ada yang mau bertanya, silakan langsung. Halo. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau mau lewat video. Ya, siap. Saya Kak Hanif. Oh ya. Siapa Lanjut dulu? Kak, lanjut Kak. Saya yang kedua deh, nggak apa-apa. Oh ya udah. Izin bertanya, Kak. Oke, Datun dulu ya. Jadi gini, Kak. Sebelum daftar ini kan dikiranya ini online juga gitu ya. Dan kebetulan saya lagi studi di Uni Emirat Arab, jadi nggak bisa gitu untuk ikut serta dalam kegiatan offline-nya gitu. Terus jadi gimana ya solusinya? Apa berarti nggak jadi ikut atau gimana ya? Oh, oke. Kepada kakak HR boleh langsung dijawab aja. Oke, untuk Kak Datun Najaha ya, sedang studi di Uni Emirat Arab, tidak bisa melakukan pembelajaran pendampingan secara offline ya Kak ya. Mungkin untuk kebijakan kami kan dari awal kami memberitahukan di dalam ketentuan-ketentuan sebagai pendaftar gitu, harus melakukan pendampingan secara offline dan itu ditekankan berkali-kali melalui akun Instagram kami gitu ya. Nah, oleh sebab itu ketika memang tidak bisa melakukan pendampingan secara offline, mohon maaf gitu untuk kaum Datun mungkin bisa mengikuti di lain kesempatan gitu. Karena kami berusaha untuk mencoba berdampak kepada lingkungan sekitar dari teman-teman sendiri gitu. Atau mungkin Kak Datun bisa mengajar para siswa di Uni Emirat Arab gitu. Bisa juga gitu. Jika memang bisa dilakukan. Bagaimana Kak Datun? Apakah bisa seperti itu atau Izin memang bertanya? tidak bisa? Sebentar ya Kak. Iya, jadi kalau di sini saya nggak boleh keluar juga dan karena pandemi jadi nggak bisa gitu. Baik, berarti mohon maaf Kak Datun tidak bisa mengikuti program dari kami seperti itu. Iya, jadi saya juga mohon maaf karena mungkin kurang detail sebelumnya tentang online atau offline-nya, dan terima kasih juga ini dari programnya aja, tata cara awalnya aja udah bagus banget gitu. Dilihat kayak ini udah bagus banget padahal baru pertama kali gitu. Terima kasih Kak atas perkenalan semuanya gitu. Terima kasih kaum Datun. Semoga di lain kesempatan kita dapat bekerja sama kembali ya Kak. Iya, siap Kak. Oke, selanjutnya yang ingin bertanya lewat audio, 2 orang lagi aja ya, sisanya lewat
aja. Saya bisa? Halo. Oke, siapa dulu nih? Saya dulu, Kak. Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sangat saya apresiasi. Yang ingin saya tanyakan tadi perihal deadline ya. Karena deadline-nya tanggal 27 waktu Indonesia Barat jam 6. Itu saya rasa kurang ini ya, kurang panjang gitu. Karena kan satu sisi diberikan suratnya baru hari ini, yang kedua kita survei ke lapangan itu kayaknya nggak bisa hari ini gitu. Dan juga kalau misalkan survei ke lapangan hari ini nih ngasih ke murid, kemungkinan kita dapat tanda tangan dari orang tua murid itu 2 hari ke depan. Kalau saya rasa 27 itu kurang, apakah bisa dikasih kelonggaran lagi gitu? Gitu sih dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Karini gimana? Mau langsung saya jawab aja atau gimana? Ya, langsung dijawab aja. Ya, pertanyaan dari Kak siapa tadi? Hanif Kak. Kak Hanif ya. Terima kasih ya Kak Hanif atas pertanyaannya. Ya, mungkin kemarin kita mempertimbangkan mengasih deadline tanggal 27 itu mempertimbangkan mungkin teman-teman sudah memiliki sasaran siswa yang akan menjadi atau yang akan teman-teman dampingi, makanya kami membuat deadline seperti itu. Jika memang nantinya teman-teman kesulitan, akan diberikan waktu selama seminggu ke depan untuk menyerahkan surat izin dari orang tua siswa, seperti itu. Jadi jadi mohon maaf atas mungkin kekurangan dari kami ya, yang mungkin memperkirakan bahwa teman-teman sudah mempunyai sasaran siswa yang akan didampingi, namun ketika ketika mendapatkan kesulitan untuk menemukan siswa atau mencari siswanya, maka akan kami berikan waktu seminggu ke depan. Berarti untuk terakhir di Sabtu depan ya. Sabtu depan itu tanggal tanggal berapa ya? Sabtu depan 2 Oktober. Apa ini apa? Tanggal 2 Oktober ya, teman-teman. Dicatat kembali ya. 3 Oktober. 3. Oh, 3 ya. 3 Oktober. Oktober. Dicatat kembali ya, teman-teman, untuk terakhir mengirimkan surat izin Oktober. surat izin orang tua ya, surat izin orang tua itu tanggal 3 Oktober. Jika teman-teman menghadapi kesulitan dalam mendapatkan siswa seperti itu. Udah cukup, Kak Royhan? Teman-teman sudah dicatat semua? Sudah, Kak. Nah, oke, terima kasih Sudah, teman-teman. Kak. Oke. Silakan Karini. Selanjutnya satu penanya lagi lewat Permisi Kak, izin bertanya Kak. Siapa nih? Buset. Izin bertanya Kak. Andi ya? Ya baik, terima kasih Kak. Ya. Kedengaran Kak? Halo? Kedengaran. Oh ya, terima kasih sebelumnya. Saya Andi Wahyu dari Provinsi Jambi. Nah, di sini kan tadi dikatakan bahwa kita pendampingannya itu pada saat siswa sedang belajar online gitu Kak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya kan ini mahasiswa semester 7 dan sedang melakukan PLP atau melakukan pembelajaran ke sekolah Kak, atau KKN lah seperti itu bahasanya. Nah, jadi saya itu takutnya nggak bisa mendampingi siswa pada saat pembelajaran online. Jadi itu gimana Kak? Apakah saya bisa melakukan mendampingi pada saat melakukan tugas atau di lain misalnya di sore hari gitu Kak, atau di siang hari? Terima kasih. Boleh langsung saya jawab kali ini? Oke, langsung saya jawab saja ya. Dari Kak Andi ya. Kayaknya udah beberapa kali kita bertemu nih Kak Andi ya. Iya Bang. Kemarin di webinar ya, Kak Andi ada nih. Untuk pendampingan
tadi kan ada 3 pilihan ya untuk melakukan pendampingan. Yang pertama bisa ketika sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi mendampingi siswa ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua tadi ada memberikan materi tambahan yang terkait dengan materi yang sedang diajarkan di sekolah. Dan yang ketiga itu membantu dalam mendampingi mengerjakan tugas atau berdiskusi mengenai tugas. Nah, itu jadi teman-teman bisa melakukan pendampingan ketika sore hari atau mungkin malam hari gitu. Itu bisa. Jadi teman-teman tinggal checklist aja nanti di laporan harian, teman-teman mendampinginya ketika melakukan apa. Misalkan dalam mengerjakan tugas. Kan ada tadi pilihannya tinggal di checklist mendampingi dalam mengerjakan tugas, seperti itu. Kak Andi. Ya baik, makasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya aku bacain aja yang lewat di chat ya. Izin bertanya Kak, kalau di lingkungan tempat tinggal, ini oleh Kus Angelina Tarigan. Izin bertanya Kak, kalau di lingkungan tempat tinggal merupakan lingkungan yang berkecukupan dalam artian lingkungan menengah ke atas, apakah boleh survei ke sekolah-sekolah mencari siswa yang butuh pendampingan? Langsung dijawab aja nih Kak. Iya, langsung dijawab aja. Oke. Kak siapa tadi yang bertanya? Kak Kus Angelina. Oke, Kak Kus Angelina. Untuk ketika teman-teman mengalami di lingkungannya itu mungkin sudah berkecukupan, mungkin dilihatnya bukan dari segi atau materi atau apa gitu. Kita lihat bagaimana siswanya kesulitan tidak melakukan pembelajaran online. Jika memang tidak merasa kesulitan gitu, jika kita lihat tidak merasa kesulitan, maka teman-teman boleh mencari di luar lingkungan gitu. Yang penting dekat dengan domisili teman-teman gitu. Jadi diberi kebebasan untuk teman-teman, yang penting tidak, misalkan teman-teman domisilinya di Sumatera Utara, tidak mencarinya di Sumatera Barat, jangan gitu, terlalu jauh gitu. Jadi kita berdampak ke lingkungan kita masing-masing aja terlebih dahulu gitu. Jadi teman-teman lihat dulu, bukan dari segi ketercukupannya, tapi bagaimana siswa menghadapi kesulitan dalam pembelajaran online, atau apakah orang tuanya mendampingi atau mereka ada pendampingan ketika melakukan pembelajaran. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Gitu. Jadi teman-teman mengetahui itu, jika memang tidak ada yang mendampingi dalam kegiatan belajarnya, maka itu bisa teman-teman melakukan pendampingan di situ. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, sebentar ya. Selanjutnya dari Kak Nuraya Fitria. Izin bertanya Kak, kalau untuk laporan harian itu ditentukan harinya atau kita relawan tentukan sendiri? Untuk laporan harian itu, teman-teman kan tadi minimal 3 kali melakukan pendampingan dalam seminggu. Nah, untuk harinya itu kan teman-teman pilih sendiri. Nah, setelah teman-teman di hari itu melakukan pendampingan, maka teman-teman diwajibkan mengisi laporan harian seperti itu. Jadi bebas saja teman-teman melakukan, misalkan teman-teman melakukan pendampingan hari Senin, berarti mengisi laporan harian hari Senin. Terus melakukan pendampingan lagi hari Rabu, berarti mengisi laporan hariannya itu hari Rabu. Jadi sesuai ketika teman-teman melakukan kegiatan pendampingan. Seperti itu. Oke. Bentar. Nah, selanjutnya. Kak, untuk laporan hariannya harus diunggah ke Instagram. Mungkin kalau ada yang nggak punya Instagram, bagaimana nih, Kak? Oke, teman-teman. Untuk yang tidak punya Instagram ya, sebenarnya kami untuk unggah ke Instagram ini sebagai publikasi dari Ayo Mengajar Indonesia ini memberitahukan bahwa kami ada kegiatan program teman belajar di rumah melalui Instagram, dan mungkin nantinya bisa menjadi stimulus untuk teman-teman yang belum berkesempatan menjadi relawan untuk terpacu dalam memberikan dampak kepada lingkungannya, membantu mendampingi siswa. Jadi untuk teman-teman ketika memang tidak mempunyai Instagram, mungkin bisa diunggah di platform media sosial lain seperti itu, tapi diutamakan ketika memiliki Instagram di
cerita Instagram, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, izin bertanya, Kak, bagaimana jika ada siswa tambahan di tengah proses kegiatan pendampingan, sedangkan surat izin orang tua dikirimkan tanggal 27? Oke, untuk siswa tambahan ya teman-teman. Nah, jadi ketika memang ada siswa tambahan, teman-teman tinggal hubungi mentor di grupnya masing-masing aja untuk bagaimana nantinya akan diberikan suratnya lagi, dan nanti akan akan kami konfirmasi bisa atau tidak siswa ini menjadi teman-teman atau yang akan didampingi oleh teman-teman, seperti itu. Jadi nanti komunikasinya melalui mentor kami aja, yang telah nanti di grup ada 2 orang, setiap grup ada 2 orang, tadi udah dibagi grupnya juga, seperti itu sih Karini. Oke. Selanjutnya, Kak izin bertanya, apakah boleh pendampingan siswanya berbeda-beda atau tetap harus sama? Oke, pendampingan siswanya berbeda-beda. Misalkan dalam 1 minggu itu berbeda siswanya gitu. Hari Senin itu namanya misalkan ada Kak Andi, misalkan yang didampingi Kak Andi atau Kak Arlan. Nah, di hari Rabu itu misalkan mendampingi Kak Nurul dan Kak Bella. Itu boleh saja. Itu. Jadi dalam seminggu ini boleh mendampingi siswa yang berbeda-beda. Seperti itu. Yang penting ketika mengisi laporan laporan harian itu diisi nama siswa yang didampingi pada hari itu. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah tidak diperbolehkan siswanya memiliki ikatan keluarga dengan kita? Nah, kalau hanya mendampingi 1 siswa, apa tidak bisa lulus? Oke, dijawab lagi ya, ini sebenarnya pertanyaannya. Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya ada hubungan kekerabatan atau tidak menjadi masalah. Itu boleh saja, misalkan adik sendiri boleh, itu. Terus ponakan sendiri boleh, saudara boleh, gitu. Jadi boleh siapa aja, gitu. Dan untuk minimal tadi kan 1 siswa. Apakah ketika kita hanya mendampingi 1 siswa, itu tidak diluluskan? Tentunya akan diluluskan, karena kami memberi teman-teman kesempatan untuk mendampingi minimal 1 siswa. Seperti itu. Tapi kami berharap teman-teman bisa mendampingi lebih dari 1 siswa. Harapan kami seperti itu, karena tadi seperti saya sudah jelaskan, dan mungkin saya tekankan kembali bahwa indikator ketercapaian program ini adalah berapa banyak siswa yang mendapatkan pendampingan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, apakah ada format khusus terhadap surat izin dari orang tua? Oke, untuk surat izin dari orang tua nanti ada format khususnya, nanti akan teman-teman download di Google Drive, nanti akan kami kasih linknya. Jadi teman-teman tinggal terima download dan akan mencetak saja gitu. Atau teman-teman unduh. Seperti itu. Ada lagi, Kak? Selanjutnya, pendampingan untuk belajar mengaji, apakah ini bisa dimasukkan juga ke dalam laporan? Untuk pendampingan belajar mengaji ya, sebenarnya kita mengutamakan pembelajaran di sekolah gitu, mengutamakan materi-materi pelajaran yang tercantum di dalam sekolah. Jadi untuk pembelajaran mengaji mungkin untuk saat ini belum bisa dikatakan sebagai pendampingan dari teman belajar di rumah. Seperti itu, Kak. Karena kita mengutamakan materi-materi yang di sekolah karena melihat banyaknya siswa yang kesulitan ketika menghadapi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk foto dokumentasi harus menggunakan masker atau face shield atau bagaimana? Untuk dokumentasi teman-teman mungkin bisa diperlihatkan wajahnya tapi dengan tetap menjaga jarak hanya untuk dokumentasi. Selebihnya mungkin bisa teman-teman pakai masker dan alat-alat yang menunjang pencegahan
COVID-19 seperti itu aja sih Kak. Jadi kalau misalkan mau dokumen atau mau foto gitu, boleh dibuka tapi dengan tetap menjaga jarak gitu. Foto juga kan nggak terlalu lama mungkin ya, hanya sekali cekrek udah jadi gitu. Selanjutnya, untuk pendampingan siswa yang beda jenjang, misalkan SMP dan SD, apakah pertemuannya bisa digabung dalam satu kali pertemuan atau bagaimana? Untuk yang beda jenjang, sebenarnya ini sistemnya tidak jauh beda dengan ketika teman-teman melakukan pengajaran secara privat ya, privat gitu. Jadi teman-teman bisa menggabung, misalkan jenjang SD dan SMP bisa teman-teman gabung, asalkan teman-teman bisa membagi waktu dalam melakukan pendampingannya. Misalkan teman-teman pertama melakukan pendampingan kepada siswa SD, misalkan disuruh mengerjakan ini atau dijelaskan ini, setelah itu diberi soal, nanti beralih ke SMP, itu teknis teman-teman bagaimana, yang penting bisa digabungkan, seperti itu sih Kak. Memberi kebebasan kepada teman-teman, mau waktunya disamakan, mau dibedakan, itu. Yang penting teman-teman bisa membagi waktu dalam menjelaskan agar siswa dapat terbantu dalam pembelajaran, seperti itu. Untuk Kak Alifa, pertanyaan terkait murid tambahan tadi sudah dijawab oleh Kak Royhan ya. Jawabannya adalah boleh, nanti dikirim, silahkan dikoordinasikan terkait murid tambahan kepada mentornya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, terkait video di laporan akhir, apakah video tersebut merupakan gabungan video dari semua hasil dokumentasi? Untuk video, kami bebaskan untuk teman-teman relawan, mau berbentuk video dokumenter, mau berbentuk slide dokumentasi dari teman-teman ketika melakukan pendampingan, mau berbentuk apapun, bebas, kreativitas teman-teman aja. Yang penting ketentuannya itu maksimal durasinya 7 menit. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya. Ingin bertanya, dalam seminggu itu kan minimal 3 kali pertemuan. Jika kita mendampingi peserta 3 siswa, berarti dalam 1 kali pertemuan itu 1 siswa ya, Kak? Oke, untuk pendampingan minimal 3 kali pertemuan. Tadi pertanyaannya, jadi 1 kali pendampingan itu 1 siswa. Boleh aja seperti itu, teman-teman, atau mungkin bisa saja di pendampingan hari pertama itu 3 siswa, bisa 3-3-nya hadir gitu, 3 siswa. Di pendampingan kedua misalkan mau 3 siswa lagi dan 3 siswa bisa hadir juga bisa gitu. Jadi dibebaskan sebenarnya untuk teman-teman mau melakukan misalkan 1 hari pendampingan itu 1 siswa, atau misalkan untuk lebih membantu gitu, 1 hari sekaligus 3 siswa dan nantinya materi-materi yang diajarkan kan menjadi banyak gitu. Ketika pertemuan-pertemuan berikutnya kan menjadi berlanjut ke materi berikutnya gitu sih, teman-teman. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi lumayan panjang nih sebenarnya. Izin bertanya, saya sebenarnya sudah melakukan pendampingan belajar, namun dilaksanakan 1 minggu 1 kali dengan durasi dari pukul 8 pagi sampai 12 siang. Dan jumlah siswa kurang lebih 10 anak. Apakah saya boleh meneruskan hal tersebut? Mengingat ketentuan ayo mengajar itu kan minimal 3 hari dalam 1 minggu dan minimal mengajar 1 jam. Dan mengingat saya juga sudah bekerja, jadi hanya ada waktu luang di hari Minggu. Di hari Minggu, berarti dalam 1 minggu itu hanya bisa melakukan pendampingan 1 hari. Lakukan kegiatan pendampingan 1 hari ya Kak ya? Iya. Sebenarnya dalam ketentuan kami diusahakan sih Kak untuk melakukan pendampingan 3 hari itu, atau 3 kali pendampingan dalam 1 minggu. Tuh, jadi untuk kakak-kakak kan waktunya dibebaskan nih dari pagi sampai sore, tergantung bagaimana siswanya bisa atau tidak gitu. Diberi kebebasan, jadi usahakan sih untuk kakak-kakak dan teman-teman ya bisa mendampingi dalam 1 minggu itu 3 kali. Oke.
Nah, ini untuk format suratnya nanti di-share ya. Selanjutnya, sebentar. Nah, ini udah dijawab. Mau konfirmasi salah satu benefit. Nah, Kak mau konfirmasi aja, salah satu benefit relawan mendapat sertif bertanda tangan Pak Nadiem Mendikbud kan ya? Terus di pengumuman oprek pelaksanaan dari 28 September sampai 23 Oktober dengan minimal 3 hari per minggu, berarti total minimal relawan 12 hari. Maaf, saya cuma mau memastikan. Jadi seperti itu ya, Kak. Oke, teman-teman, kembali lagi saya mengingatkan ya untuk teman-teman relawan semua. Di sini kan merupakan kegiatan pengabdian ya, bagaimana kita berdampak atau bermanfaat pada lingkungan sekitar gitu ya. Untuk benefit yang kami cantumkan itu akan mendapatkan e-sertifikat ya, e-sertifikat bertanda tangan, dalam artian Mendikbud ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu mungkin nantinya tidak Pak Nadiem, melainkan dari lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu. Dari lembaga, jadi jatuhnya dari lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak secara khusus dari Pak Nadiem sendiri. Oke, seperti itu. Nah, Karini, izin nambahin Karini. Oke. Ya, jadi teman-teman, yang tadi sudah dijelaskan kan bahwa karena yang bertanda tangan di situ itu bukan Pak Menteri secara khusus gitu, karena itu sudah menjadi SOP di kementerian sendiri bahwa ya untuk urusan sekolah dan guru semacam ini itu, kalau misal urusan guru itu kan masuknya ke GTK, guru dan tenaga pendidikan, dan kalau urusan sekolah pendidikan dasar menengah itu sudah diurus oleh Dikdasmen. Nah, kami untuk tanda tangannya itu adalah nanti akan ditandatangani oleh salah satu dari lembaga-lembaga tersebut kayak gitu. Jadi memang kalau untuk skala guru dan sekolah gitu, memang sudah diurus oleh direktorat-direktorat tersebut kayak gitu. Jadi nggak langsung Pak Nadiem kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Adi atas tambahannya. Atas tambahannya. Aku bacain juga pertanyaan ya. Nanti kalau misalkan pertanyaan dari teman-teman atau kakak-kakak ada yang belum terjawab, kan nanti kakak-kakak bakal dapat grup yang ada mentornya. Kakak bisa bertanya kepada mentor masing-masing. Aku bacain 3 pertanyaan lagi nih. Dari Kak Refli Setiawan. Assalamualaikum, saya mohon maaf izin bertanya. Nama saya Refli, saat ini sedang studi di Rusia dan belum bisa pulang ke Indonesia. Apakah saya boleh mengajar teman-teman yang ada di Rusia seperti membantu mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris dan ilmu sosial lainnya? Oke, saya bantu jawab ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, ketika memang kegiatannya itu berdampak kepada lingkungan sekitar, itu bisa dilakukan offline ya, maksud saya offline, dan bisa berdampak kepada lingkungan sekitar, itu bisa dilakukan. Dengan tadi mengacu kepada poin-poin yang berlaku, yaitu minimal 3 materi pelajaran yang diajarkan oleh teman-teman, seperti itu. Oke. Terus Rin? Ya. Halo. Ya, Halo. Tadi nambahin soal ini ya, dalam satu waktu berapa siswa yang bisa diajar gitu atau yang bisa didampingi sesuai dengan protokol kesehatan ya kan, bahwa tidak boleh ada kerumunan gitu. Jadi paling maksimal banget teman-teman dalam satu waktu itu mendampingi 5 siswa. Jadi nggak boleh lebih dari 5 siswa dalam satu waktu yang sama ya, karena itu sudah menjadi protokol kesehatan gitu. Ya, itu sih paling tambahannya. Oke, terima kasih Kak Adi. Nah, ada ide nih Kak dari Kak Adi Ratna Triwirastuti. Izin kasih ide dong Kak, bikin Twibbon up
feed IG Kak biar selaras sama laporan harian yang diharuskan up di story Instagram. Oke, baik. Nanti akan kami coba tampung sarannya, nanti akan kami diskusikan kepada tim ID kami. Apakah bisa untuk dibuatkan Twibbon seperti itu. Nanti tunggu info-info selanjutnya itu untuk mungkin yang saran-sarannya itu melalui mentor ya. Info-info selanjutnya melalui mentor. Setelah ini mungkin teman-teman belum bisa masuk ke dalam grup-grup mentor karena nanti akan ada briefing mentor terlebih dahulu, baru nantinya teman-teman akan masuk ke dalam grup tersebut. Nanti akan di-share linknya melalui grup yang sudah teman-teman masuk sekarang. Grup yang sekarang ada grup relawan teman belajar di rumah 1 dan ada grup relawan teman belajar di rumah 2. Seperti itu. Sebentar. Untuk yang telat join, nanti materinya, ini video Zoom meeting kali ini juga udah di-record, nanti bakal di-share, dan PPT-nya juga bakal di-share ke grup WhatsApp kakak-kakak relawan semua ya, jadi jangan khawatir kalau yang baru join juga. Kak mau bertanya dong, tadi via voice belum di up. Oh iya Kak Zulfa, silakan. Sebelumnya kan saya udah ikut relawan dari Basnas. Nah, itu untuk programnya kan udah selesai. Apabila saya lanjutkan untuk mengikuti kegiatan ini apa diperbolehkan? Jadi saya udah ada target untuk untuk siswa-siswanya sendiri dari anak-anak SD yang dekat dari rumah saya. Langsung aja Kak, saya jawab ya Kak. Ya, Oh belum. Benar. Untuk protokolnya itu juga sudah ada karena pada sebelumnya itu kita membagikan kayak masker, terus hand sanitizer itu juga sudah. Terima kasih. Oke. Kak Zulfa, terima kasih pertanyaannya. Di sini Kak Zulfa telah melakukan menjadi relawan dari Basnas ya Kak ya. Ya, diperbolehkan untuk mengikuti menjadi relawan teman belajar di rumah ya. Mungkin bisa Kak Zulfa perluas gitu, perluas dalam artian siswa-siswa yang akan didampingi gitu. Nantinya bisa berdampak lebih luas lagi gitu. Diperbolehkan Kak Zulfa. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama Kak. Ada dari pertanyaan lagi nih Kak. Dari Kak Putih. Kak, kan kita minimal 3 mata pelajaran. Kalau kita ambil minimal satu mata pelajaran bagi satu siswa ya? Iya, diperbolehkan saja sih Kak untuk misalkan di satu siswa ini pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan pertama atau di pendampingan pertama. Nah, kalau bisa nanti itu berkelanjutan. Dalam artian di pertemuan pertama materi bahasa Indonesia, di pertemuan kedua kalau bisa materi bahasa Indonesia dengan subbab yang lain, seperti itu. Jadi berkelanjutan. Diharapkan sih berkelanjutan seperti itu, Kak. Jadi ketika memang teman-teman atau nanti siswanya meminta, Kak ajarin saya PKN, tapi kakak-kakaknya udah menentukan nih, misalkan mengambilnya cuma bahasa Indonesia, IPS, dan IPA gitu. Tapi siswa ingin diajarkan PKN. Nah itu teman-teman bisa mengajarkan PKN dengan mungkin bisa teman-teman gitu. Jadi itu tergantung siswanya kebutuhannya apa gitu. Seperti itu sih teman-teman. Oke. Dari Kak Revi bertanya lagi, misalnya boleh mengajar anak-anak di Rusia seperti anak SMA di Rusia, apakah suratnya itu berbahasa Rusia atau berbahasa Indonesia nih? Berbahasa Rusia, tidak bisa berbahasa Inggris soalnya. Jadi apakah suratnya berbahasa Rusia ya? Bahasa Inggris ya. Mungkin untuk keterbatasan kami ya, kami
belum bisa untuk berbahasa Rusia ya. Jadi mungkin nanti Kak Refli akan diberikan soft file-nya untuk bagaimana Kak Refli teknisnya, mau berbahasa Rusia atau bahasa lainnya, Kak Refli bisa edit sendiri gitu. Karena keterbatasan kami, saya pun baru bisa hanya bahasa Indonesia dan ini pun masih kurang enak gitu didengarnya ya untuk teman-teman semua ya. Mungkin seperti itu Kak Rini. Ya. Oke, sip. Udah ya pertanyaannya. Ya, pertemuan beda-beda mata pelajarannya boleh, Kak. Ya, oke. Setiap pertemuan beda-beda mata pelajarannya boleh Kak. Sebenarnya boleh aja gitu, beda-beda mata pelajaran. Nah, karena jangka waktunya ini sebulan, jadi diusahakan ada mata pelajaran yang berkelanjutan, dalam artian di pertemuan pertama misalkan PKN, materi, Pancasila, terus di pertemuan kedua harus berkelanjutan gitu. Jadi mengikuti materi-materi yang ada di sekolah aja gitu. Ketika ingin memberikan materi tambahan, maka materinya terkait dengan materi yang ada di sekolah. Seperti itu. Sebentar. Oke. Mungkin Kak Rini bisa dipilih pertanyaan-pertanyaan yang urgent karena mengingat waktu sudah. Oke, buat kakak-kakak yang kalau memang ada urusan boleh live sekarang, boleh live duluan maksudnya. Oke. Saya izin live ya Kak. Oke. Ya, Nanti jika memang kurang, nanti bisa ditonton akan diupload di YouTube Ayo Mengajar Indonesia. Oke. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya urgent Kak Rini. 3 pertanyaan lagi mungkin Kak Rini. Udah sih Kak, ini katanya Kak Suci mau ada informasi tambahan. Oke, berarti untuk pertanyaan-pertanyaan sudah ya Kak ya? Yap. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti jika memang ada yang masih perlu ditanyakan, nanti ketika masuk grup yang sudah diberikan zona-zonanya atau grup yang pembagiannya, itu nanti ditanyakan ke mentor saja. Itu. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya jika kata-kata saya mungkin tidak enak dengar gitu, karena saya bukan orang yang sering berpidato atau sering berpresentasi. Saya masih belajar, mungkin saya masih banyak harus memperbaiki kata-kata saya. Mungkin kakak-kakak di sini banyak yang lebih di atas saya. Saya mohon maaf sebelumnya jika banyak yang tidak jelas dalam penjelasan saya, bisa ditanyakan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya Kak. Untuk Kak Suci udah join? Lihatin ini kalau lagi dikecilin ya udah bikin aja internet bisa daripada kelamaan. Itu lu udah masuk? Gue udah masuk. Mendingan gue di sini atau gue di situ? Terserah lu sih. Mau di sini. Assalamualaikum Kak Rini. Ya.
Tadi saya mau menyampaikan. Jadi kalau teman-teman tadi kan dibolehin ya yang lagi di luar negeri mengajar di lingkungan kita kan. Ya. Nah, itu kalau kita diperbolehkan, di sini juga ada teman-teman Indonesia sebenarnya lagi studi S1, mereka kendala di bahasa Rusia. Mereka itu bukan cuma di negara Rusia, mungkin ada beberapa negara, kan kita ada wajib bahasa ya. Mereka itu tidak paham sama sekali bahasa Rusia, karena kemarin mereka online ya, belajar kursus bahasanya. Mungkin untuk kedepannya bisa jadi tambahan ini ya, untuk kegiatan Ayo Mengajar. Karena kita kan salah satu tujuannya untuk membangun generasi muda Indonesia agar lebih maju kan. Nah, itu kasihan teman-teman juga yang ada di Rusia mungkin yang ada kendala lagi kelas potluck tapi nggak paham. Nah, mungkin itu. Tapi kan tujuan kita untuk SD, SMA dan SD, SMP dan SMA kan. Iya. Nah, kalau tadi juga saya sudah diskusi dengan Mbak Umdatun ya. Nah, beliau juga bingung katanya kalau kita ngajak anak luar negeri, apakah ada dampak buat pembangunan negeri kita gitu? Atau gimana kalau menurut Mbak ini? Oke. Ya, berarti mungkin untuk masukan untuk nanti selanjutnya, berarti lebih dari jenjang SMA ya gitu ya. Iya, benar itu benar, Mbak. Soalnya kita kan ada mahasiswa Indonesia tuh kuliah juga yang S1 di luar negeri. Mereka yang khusus untuk di Rusia wajib menggunakan bahasa Rusia dan itu sudah level B1 minimal kita B1 B2. Nah, mereka levelnya masih mohon maaf masih di bawah A1 malah masih belum paham. Kemarin beberapa teman Indonesia saya temani mereka saya temani malah ke klinik karena ada yang sakit ya teman-teman Indonesia ada yang sakit saya temani mereka tidak paham sama sekali jadi mungkin untuk kedepannya untuk ditambahin lagi untuk di program kita nggak apa-apa sih untuk teman-teman yang di luar negeri membantu teman-teman Indonesia yang khusus S1 tidak paham pembelajaran khususnya lagi online gitu karena sebagian besar penerima beasiswa Rusia juga kami ada yang masih di Indonesia itu yang tahun ini keterima tapi mereka tidak bisa ke Rusia dan mereka kuliahnya nggak paham juga mereka. Oke. Seperti itu, Kak. Oke, makasih Kak Refli atas masukannya. Kita tampung dulu. Oke, selanjutnya Kak Suci. Terima kasih banyak, Kak. Ada yang mau tambahan informasi terkait campaign? Suci, Kak Suci. Halo Rin, halo Rini. Kedengaran? Iya, kedengaran kok. Oke. Bisa ditampilin, Rin? Ini screen-nya belum kelihatan ya? Belum, Rin. Sebentar. Sekarang udah belum?
Oh yaudah Kak Suci, diinin aja nggak apa-apa lewat audio aja. Kalau screen aku belum bisa. Kakak mohon maaf, mohon izin, saya mau live ya Kak ya. Iya Kakak Refli. Ya, nggak apa-apa. makasih banyak Kak. Assalamualaikum. Iya. Oke, makasih Kak Rini atas waktunya. Selamat siang teman-teman semua. Suaranya kedengeran kan ya? Kedengeran kok. Kedengeran. Oke, perkenalkan saya Suci Aryani dari Project Officer Gerakan Ayo Mengajar Indonesia. Nah, kali ini kami ingin menginformasikan bahwa saat ini Ayo Mengajar Indonesia sedang berkolaborasi dengan Campaign.com. Nah, dalam program ini kami punya satu program yaitu Guruku Idolaku nih, teman-teman semua. Nah, program Guruku Idolaku ini apa sih? Nah, program ini kami tujukan untuk mengapresiasi guru-guru yang ada di Indonesia. Nah, karena yang kita sudah tahu ini dari bulan Maret kemarin sampai saat ini anak di seluruh Indonesia mengalami PJJ dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk anak-anak yang di kota mungkin PJJ ini merupakan kegiatan yang bisa mudah dilakukan karena teknologi yang memadai. Namun, untuk anak-anak yang ada di pedalaman mungkin ini agak sulit ya. Nah, jadi di sini kami ingin mengajak teman-teman semua untuk mengikuti aksi program kami, yaitu Guru ke Idolaku. Gimana sih caranya? Nah, di sini teman-teman bisa download aplikasi Campaign di Play Store teman-teman semua. Nah, di sana setelah download, teman-teman bisa registrasi akun, kemudian di kolom pencarian, teman-teman bisa mencari dengan hashtag Guru ke Idolaku. Nah, kemudian di program Guruku Idolaku ini, teman-teman bisa mengikuti challenge. Nah, di antaranya ada Semangat Guruku Hebat. Di sana teman-teman bisa mengupload foto dengan gestur mengepalkan tangan di depan badan. Contohnya seperti ini. Nah, yang kedua, challenge yang kedua itu ada My Teacher is My Hero. Di sini teman-teman bisa mengupload foto dengan gestur tangan sedang hormat. Nah, untuk challenge yang ketiga yaitu secarik surat untuk guruku. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan surat, kemudian difoto bersama teman-teman, dengan suratnya itu berisikan harapan dan doa untuk guru-guru yang ada di Indonesia. Dan challenge yang terakhir yaitu ada My Amazing Teacher. Nah, di sana teman-teman bisa mengupload foto teman-teman ketika melakukan PJJ bersama guru favorit teman-teman, atau teman-teman juga bisa berfoto bersama guru favorit teman-teman. Nah, dari 4 challenge ini, apabila teman-teman menyelesaikan yang ada dari Semangat Guruku Hebat, My Teacher is My Hero, Secarik Surat untuk Guru, dan My Amazing Teacher, sama saja teman-teman sudah mendonasikan Rp10.000 untuk mengapresiasi guru-guru yang ada di Indonesia, khususnya guru-guru yang ada di pelosok negeri. Nah, di sini sebenarnya sini ada contohnya, karena tidak bisa tampil screen, jadi mungkin teman-teman next kita kasih contohnya di grup dan bagaimana cara langsungnya untuk mengikuti challenge ini. Nah, harapan kami agar teman-teman bisa mengikuti campaign Guruku Idolaku ini agar kita dapat sama-sama memberikan apresiasi kepada seluruh guru yang di Indonesia yang telah bekerja sangat keras dalam mencerdaskan anak bangsa. Sudah sampai segitu aja Kak Rini. Oke, baik. Terima kasih Kak Suci. Nah, selanjutnya, oh ya buat kakak-kakak mentornya akan di-share juga, dan PPT yang tadi akan di-share, recordingnya juga, serta terkait campaign yang barusan tadi Kak Suci jelaskan juga akan di-share. Nah, buat pertanyaan yang belum ditanyakan juga bisa ditanyakan nanti kepada mentor ya. Nah, selanjutnya sebelum penutup, aku minta buat kakak-kakak semua buat nyalain kameranya, kita adain sesi foto online bareng ya, buat dokumentasi.
Bentar, aku cek dulu. Ayo kakak-kakak yang belum. Apa nih? Hampir semua. Kita foto. Itu sudah nggak bisa dihindarkan lagi. Jadi untuk masuk sekolah SD aja, sekolah TK aja udah bersaing. Itu ini ya. Apalagi usaha. Dan sekarang ini persaingan itu bukan hanya dengan teman-teman dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Tadi Pak Dekan sudah menyampaikan dengan digital ekonomi ini, langsung aja ya. Lagi pelaku usahanya ada di mana? Dia bisa di Amerika, di Eropa. Saya pernah beli barang, saya kira di Indonesia. Oke. Siap-siap ya. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Nah, slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang terakhir, 1, 2, 3. Oke. Baik kakak-kakak semuanya, terima kasih sudah join di pembekalan relawan teman belajar di rumah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat dipersiapkan. Barusan jangkit tadi, Ama. Sorry. Nah, oke. Aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.